Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada narasumber dan juga IBT Hero sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Seva Rimadanti. Boleh disapa Seva selaku fasilitator Z-Talk Special yang akan membersamai IBT Hero sekalian untuk mengenal inisiatif proyek karbon Pertamina Group bersama narasumber hebat kita tentunya, ini Bapak Yesa Arthur Eryadita selaku Vice President Strategic Partnership, Acquisition and Marketing di Pertamina New and Renewable Energy. Luar biasa. Nah, EBT Heroes, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan coba cek sama-sama ya semangat dari teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, oke. Dari 1 hingga 6, manakah emotikon yang paling menggambarkan kabar dari teman-teman, Bapak Ibu EBT Heroes sekalian? Boleh dituliskan di kolom komentar, kolom chat. Oke, Kak Rizky 1. Bagaimana dengan yang lain? Berapi-api nampaknya ya. Oke, kita tunggu dari yang lain bagaimana? Oke, terima kasih reactions-nya. 2, terima kasih Kak Yuliarta. Oke. Wah, luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Dari responsnya ini sudah terlihat ya, semangat yang membara dari EBT Heroes yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama menyimak talkshow ya pada malam kita hari ini. Baik, EBT Heroes, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk memfollow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri dari Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest di sini. EBT Heroes cukup search aja Zona EBT, maka akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru dan terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes sekalian. Oke, EBT Heroes, berikutnya kami juga informasikan bahwa Zona EBT menyediakan sertifikat karbon yang dapat teman-teman beli guna dapat mengimbangi jejak karbon yang teman-teman hasilkan setiap hari. Hal ini tentu penting sebagai bentuk kontribusi kita untuk melawan perubahan iklim dan sebagai upaya untuk mendukung proyek-proyek yang membantu pengurangan gas emisi rumah kaca. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat untuk membeli sertifikat karbon pada saat registrasi, boleh sekali langsung scan barcode-nya untuk, pembelian ya. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Lalu EBT Heroes ada juga yang seru-seru ya dari, zona EBT di sini. EBT Heroes dapat mendapatkan hadiah yang seru dan juga menarik dari zona EBT kalau teman-teman berbagi cerita yang, dari yang teman-teman ikuti malam hari ini di zona EBT termasuk talkshow malam hari ini. Nah, gimana caranya? Silahkan dibagikan cerita teman-teman, bentuknya boleh foto atau video selama talkshow berlangsung di Instagram masing-masing. Ceritanya boleh berupa ilmu dan juga materi yang dikemas secara kreatif dan menarik, oke? Sebelumnya dipastikan dulu teman-teman sudah mengikuti akun Instagram kami, @zonaibt, dan juga pastikan sudah join grup WhatsApp kami. Nah, untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah. Ditunggu pengumumannya nanti di grup WhatsApp dan juga Instagram kami ya. Oh iya, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui grup atau official WhatsApp Zona IBT. Oke, ayo abadikan momen kita sama-sama di sini dan dapatkan hadiah serunya. Baik, teman-teman, saatnya memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yakni pematerian. Tetapi sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu untuk rules digital kita malam hari ini. Yang pertama, mohon diperhatikan peserta wajib mengenakan pakaian basah rapi. Yang kedua, diwajibkan mengganti nama teman-teman di sini dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kameranya selama acara talkshow berlangsung. Lalu peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan oleh Master of Ceremony. Kemudian peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan, baik melalui chat maupun via mikrofon, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talkshow berlangsung. Peserta juga wajib mengikuti peraturan selama acara talkshow berlangsung. Baik, rules talkshow sudah saya bacakan, maka selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
yaitu Bapak Yesa Arthur Eryadita selaku Vice President Strategic Partnership, Acquisition and Marketing di Pertamina New and Renewable Energy. Mari kita sapa bersama. Oke, apakah Bapak Yesa sudah bergabung dan juga terhubung bersama kami di sini? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar Bapak, baik. Oke, bagaimana kabarnya Pak Yesa? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mas Eva? Alhamdulillah baik juga Bapak. Pak Yesa sudah siap untuk berbagi ilmunya bersama kami di sini Bapak? Insya Allah. Baik. Nah, mewakili zona EBT, Pak Yesa, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Pak Yesa telah berkenan hadir dan juga meluangkan waktunya. Oke, melihat antusias dari teman-teman di sini yang sudah hadir sangat tinggi, dengan yang sangat tinggi antusiasnya Bapak di sini, maka dari itu langsung saja kami silakan Bapak untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Yesa. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan EBT Heroes semuanya yang bergabung secara online pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengundang kami Pertamina New and Renewable Energy untuk dapat menyampaikan dan memaparkan sedikit terkait dengan apa yang kami lakukan dalam rangka untuk pengembangan new dan renewable energy di Indonesia. Dalam kurang lebih mungkin 30 hingga 35 menit waktu ke depan, saya akan menyampaikan sedikit paparan ya terkait dengan pengembangan bisnis karbon seperti yang dimintakan oleh teman-teman dari zona EBT, khususnya adalah terkait dengan karbon bisnis yang dilakukan oleh Pertamina New and Renewable Energy. Harapannya dari sini teman-teman semakin memahami, semakin mengerti dan juga mungkin nanti tertarik ya untuk terlibat dalam pengembangan New and Renewable Energy khususnya terkait dengan carbon business. Mungkin selanjutnya sedikit kenalan, nama saya Yesa. Kebetulan saya saat ini ada di Pertamina New and Renewable Energy, menjabat sebagai Vice President Strategic Partnership, Acquisition dan Marketing. Belum ada nama karbon ya, karena bisnis karbon ini memang baru dari kita ya, mungkin baru 2-3 tahun yang kami baru lakukan. Namun saat ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan fungsi dari Strategic Partnership, Acquisition dan Marketing untuk pengembangan bisnis karbon di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke bisnis karbon, mungkin sedikit terkait dengan apa yang kami lakukan di Pertamina ya. Jadi kalau di Pertamina itu kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu, teman-temannya sudah tahu ya apa itu Pertamina. Kita adalah suatu ataupun perusahaan BUMN milik negara yang bergerak di bidang oil and gas gitu ya. Namun juga seiring dengan perkembangan zaman maka kami memiliki dua inisiatif utama, yaitu memaksimalkan bisnis yang ada, yaitu di sebelah kiri layar teman-teman sekalian, dan yang kedua adalah membangun bisnis rendah karbon. Untuk memaksimalkan bisnis yang ada, jadi sebagaimana yang diketahui memang kita memainkan peran yang penting dalam pengembangan ataupun konservasi energi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita melakukan beberapa inisiatif yang tetap kita lakukan di aktivitas yang ada, yaitu memaksimalkan bisnis di hulu, membangun fleksibilitas terkait dengan kilang, transformasi bisnis BUMN retail, dan pengembangan infrastruktur dan juga layanan. Namun demikian, kita juga membangun bisnis rendah karbon. Di sini ada 3 inisiatif yang dilakukan khusus untuk PNRE, ya, energi terbarukan. Ya, yang kedua adalah teknologi rendah karbon terkini. Dan yang ketiga adalah mengembangkan ekosistem bahan bakar bio. Ya, di sini di sebelah kanan itu dapat dilihat target hal-hal yang kami lakukan ya. Jadi pengembangan bisnis geothermal atau panas bumi. Di sini kita sudah punya sekitar 670 mega dan akan dikembangkan hingga 1,3. Kemudian untuk energi terbarukan kita mungkin sekarang punya sekitar 300 mega baik di dalam dan di luar negeri dengan lagi 1,2 giga ke depannya. Kemudian PLTG kita sudah ada sekitar 1,7 giga di Jawa Power. Kemudian untuk hidrogen bersih ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk NBS dan carbon trading ini kita akan dalami lebih lanjut lagi. CCS SUS ini juga masih dalam proses pengembangan. Bioetanol ini bagian dari ekosistem bahan bakar bio.
kita ada rencana untuk pengembangan bioetanol di beberapa wilayah di Indonesia dan juga memastikan pasokan bioetanol untuk dalam negeri dalam rangka pengembangan bahan bakar bio. Kemudian yang lainnya ada jasa O&M dan juga EV dan baterai. Untuk EV dan baterai ini kita memiliki penyertaan pada satu perusahaan yang fokus pada baterai, di mana sebentar lagi akan membangun pabrik baterai untuk di Indonesia. Nah, dari semua itu, malam ini kami ingin memfokuskan terkait dengan apa yang dinamakan oleh pengembangan bisnis karbon, ya, atau karbon bisnis. Di sini kami berperan sebagai agregator pasar karbon di dalam Pertamina Group. Kalau namanya agregator itu artinya adalah kita mengagregasikan atau mengkonsolidasikan seluruh potensi pasokan pengembangan proyek dan sumber kredit yang ada di Pertamina Group dan juga apabila memungkinkan di luar dari Pertamina Group untuk kemudian kami lakukan perdagangan dan penjualan kepada pembeli potensial dan juga pembeli saat ini. Jadi kalau di sebelah kiri itu ada pasokan gitu ya. Di sini kita ada 2 proyek utama ya dari NABS PNRE Projects. Umumnya kami bekerja sama dengan BUMN lain memiliki cadangan karbon kredit yang besar. Kemudian dari sumber-sumber internal lainnya, misalkan dari sumber-sumber energi terbarukan ya dari Pertamina Geothermal Energy, kemudian dari PLTS yang kita miliki, kemudian dari BUMN lain misalnya PTPN. Dan yang lainnya juga adalah kita melakukan pengembangan bisnis sumber kredit lainnya berdasarkan dari konsep-konsep yang ada nantinya. Gitu ya, kita juga menjajaki dengan beberapa entitas baik di dalam Pertamina Group maupun di Pertamina Group. Nah, yang di tengah itu kita mengkonsolidasikan. Jadi kalau proyeknya sudah dikembangkan dan kemudian sumber karbon kreditnya itu sudah didefinisikan dan juga sudah diproduksi, maka tugas kami adalah mengelola kredit karbon tersebut untuk dapat kita pasarkan atau kita jual kepada pihak-pihak yang ingin mengurangi atau ingin offset karbon emisi mereka. Nah, tapi sebelum kita lebih dalam lagi terkait aktivitas bisnis karbon ini, mungkin sedikit flashback ya terkait dengan apa sih yang dinamakan oleh proyek kredit karbon, gitu ya. Jadi kredit karbon itu pada dasarnya dapat dibagi 2, ya, tech base atau berbasiskan teknologi ataupun NBS atau nature base. Ini berbasiskan nature atau alam, ya. Nah, kalau tech base ini ada paling enggak ada 6 tech base yang kita identifikasi, yaitu energi terbarukan, energi efisiensi, pelepasan berbasis teknologi, pembuangan limbah, pangan rumah tangga, dan transportasi. Namun saat ini yang kami lakukan adalah fokusnya di energi terbarukan. Jadi bagaimana caranya kita dapat memproduksi karbon kredit berdasarkan sumber energi terbarukan yang kita miliki, yaitu dari panas bumi, kemudian dari surya, kemudian dari biomass, dan kedepannya mungkin dari gas to power juga nanti rencananya. Sedangkan untuk nature base itu berarti sumber kredit karbon yang berasal dari alam. Ya, nah di sini ada kehutanan, ya, forestasi, kemudian ada blue carbon, ya ini untuk konversi mangrove, lahan basah dan seagrass. Kemudian penggunaan lahan lainnya yang apabila memungkinkan ya padang rumput atau konversi lahan gambut dan juga pertanian atau soil karbon. Nah, kredit karbon ini atau offset karbon adalah mekanisme yang memungkinkan kita atau organisasi mengkompensasikan emisi CO2 melalui proyek pengurangan emisi bersertifikat yang menyerap atau mengurangi emisi CO2, gitu ya. Jadi apabila kredit karbon itu sudah kita identifikasi dan sudah kita produksi, maka dapat kita tawarkan kepada individu ataupun organisasi yang memiliki niat untuk mengkompensasi emisi CO2-nya. Nah, setiap kredit karbon itu biasanya menggunakan satuan setara CO2, 1 ton setara CO2 atau TCO2.
yang berhasil dikurangi atau tidak dilepaskan ke atmosfer atau dalam kata ini diserap. Nah, saat ini portofolio kredit karbon dari Pertamina NRI ini itu mencakup baik dari NBS maupun juga terkait dengan teknologi. Ya, jadi untuk teknologi kita ada sedang dalam proses PLTBG Semangke ini bekerja sama dengan PTPN. Kemudian ada juga dari Pertamina Geothermal Energy, ini perusahaan anak kita, itu ada pengembangan di unit 5 dan 6 rencananya itu akan kita produksi juga kredit karbonnya. Nah, untuk yang NBS ini kita bekerja sama dengan BUMN terkait, yaitu Perhutani, di mana ada 9 konsesi yang sedang kita coba kembangkan kredit karbonnya, sebelum kita produksi kredit karbonnya, dan juga dengan OIKN atau Otorita IKN. Nah, di sini juga kita sedang dalam proses untuk melakukan pengembangan karbon kredit di wilayah IKN. Nah, ini untuk yang teknis memang lebih mudah prosesnya ya, karena memang kontrolnya itu banyak di kita ya, karena lebih mudah melakukan aksi-aksi mitigasi yang kita perlu lakukan ketimbang yang nature base gitu ya. Jadi misalkan di Semangke itu kita lihat baik dari sisi teknologi dan juga dari sisi limbahnya gitu ya, apakah itu dapat menyerap karbon ya. Sedangkan Tonga Hendong karena dia memang sifatnya adalah energi terbarukan, maka secara otomatis dia akan memproduksi kredit karbon, dan ini secara proses akan lebih cepat. Sedangkan untuk yang sifatnya NBS memang memerlukan waktu, karena perlu dilihat seberapa besar produksi karbon yang dihasilkan itu terkait dengan seberapa terkonservasi lahan ataupun wilayah yang menjadi wilayah dari NBS tersebut gitu ya. Karena itu proses yang dilakukan menjadi lebih panjang, belum lagi apabila harus melakukan mengkonservasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk konservasi sehingga untuk mendapatkan titik ataupun jumlah produksi karbon tertentu. Nah, di Indonesia itu produksi kredit karbon itu memang sudah diatur dalam sistem registrasi nasional ya. Jadi di sini ada 7 langkah ya yang harus dilakukan apabila kita ingin memproduksi kredit karbon gitu ya, dan ini juga harus sejalan dengan ketentuan yang dibuat oleh SRN atau Sistem Registrasi Nasional. Jadi di awal itu perlu melakukan registrasi ya, pemilik aset membuat akun baru di SRN, kemudian dilakukan penyusunan DRAM atau dokumen rencana aksi mitigasi. Nah, ini disusun oleh pihak untuk melakukan produksi yang akan memproduksi kredit karbon untuk kemudian diajukan ke SRN. Nah, untuk diajukan ke SRN ini kemudian kita perlu menunjuk LVV atau lembaga validasi dan verifikasi untuk memvalidasi dokumen rencana aksi mitigasi itu yang perlu yang sudah kita lakukan. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan sejalan dengan prosedur-prosedur atau ketentuan yang berlaku? Nah, ini tugasnya dari lembaga validasi dan verifikasi. Setelah lewat dari lembaga validasi dan verifikasi atas sederhana tersebut, maka kita akan melakukan proses MRV atau monitoring, reporting, dan verification, serta melakukan penyusunan LCAM namanya atau laporan capaian aksi mitigasi. Ya, jadi dari analisa ataupun verifikasi dilakukan lembaga validasi dan verifikasi ini, maka kemudian dilakukan monitoring potensi verification dan penyusunan rencana laporan capaian aksi mitigasi. Nah, setelah itu kita akan menunjuk kembali LVV gitu ya, biasanya berbeda untuk memverifikasi LCAM. Nah, di sini akan dilihat apakah tadi rencana-rencana aksi mitigasi yang sudah diletakkan di DRAM itu dilakukan pada saat LCAM gitu ya, dan itu apakah sudah sejalan dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku gitu ya. Nah, dan ini
dilakukan oleh LPP yang terakreditasi, kemudian diajukan, baru kita bisa dapat mengajukan ke SRN. Nah, SRN ini nantinya di aktivitas yang keenam atau step yang keenam itu kemudian melakukan peninjauan secara keseluruhan dan berkonsultasi, berdiskusi dengan LPP maupun dengan carbon producer atau carbon credit producer. Nah, di sini di tempat diskusi, pembahasan, dan apabila sudah di review oleh SRN dan sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan poin-poinnya, maka mereka akan menerbitkan namanya SPE atau sertifikat pengurangan emisi. Sertifikat pengurangan emisi ini adalah yang menjadi basis, atau bisa dibilang ini adalah sertifikat kredit karbon yang dimiliki, atau kita bisa bilang ini sudah dapat diproduksi melalui dengan adanya SPE ini. SPE nanti akan tertera ini karbon milik siapa, ya, kemudian jumlahnya berapa, gitu. Nah, kemudian baru kita melakukan pendaftaran ya ke IDS Carbon untuk melakukan agar kita dapat melakukan transaksi atau perdagangan kredit karbon. Nah, nanti mungkin kita bisa lebih detail apa saja yang dilakukan di kredit karbon, tapi secara umum ini ada 7 aktivitas yang perlu dilakukan apabila kita akan melakukan produksi kredit karbon. Nah, Pertamina NRE sebelumnya, Pertamina NRE ini sebagai agregator adalah pihak yang melakukan ketujuh aktivitas ini bekerjasama dengan LPP dan juga dengan SRN. Ya, jadi stakeholders kita utamanya LPP, SRN, tentu saja pemilik kredit karbonnya sendiri, gitu ya, yang kemudian nanti kita akan membantu mensupport untuk proses baik dari poin 1 hingga poin 7. Inilah peran PNRE sebagai agregator. Nah, karena tadi mungkin kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan carbon credit, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada rekan-rekan sekalian berpikir ini kan sertifikat saja, gitu ya. Apa yang bisa apa dampaknya sebenarnya bagi lingkungan? Apa dampaknya sebenarnya bagi ya betul, lingkungan, gitu ya. Nah, khususnya untuk MBS itu menjadi solusi bagi masyarakat dan ekosistem sekitar, ya, untuk komunitas nih. Jadi yang pertama untuk komunitas, ya, Climate Community Biodiversity Standards, ya. Di sini komunitas dampaknya itu terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk MBS tersebut. Dampak positif antara lain adalah pemeliharaan dan peningkatan ekosistem, karena apabila kualitas kredit karbonnya itu perlu untuk mencapai tingkat tertentu, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan ekosistem. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang biasa pengelolaan kebakaran, itu peningkatan pencegahan dan pengelolaan kebakaran. Kemudian provision and support of sustainable livelihoods serta maintenance dan management dari HCPs. Ya, jadi ini dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat. Nah, sedangkan untuk keanekaragaman, ya, yang ada di lingkungan itu sendiri, ya, itu yang pertama adanya biodiversitas, gitu ya. Ini kita menjaga biodiversitas, gitu ya. Kita mempertahankan spesies-spesies yang mungkin sifatnya rentan punah, gitu ya, terancam punah, atau even hampir punah, gitu. Nah, di sini dilakukan proses monitoring, gitu ya, ini proses monitoring, gitu, sehingga gitu ya wilayah tersebut itu terkonservasi dengan baik, gitu. Jadi ada 2 manfaat, ya. Yang pertama untuk komunitas, ya, yang ada di daerah tersebut, ya, dan juga terhadap keanekaragaman, ya, baik hewani maupun hayati yang ada di sana. Harapannya ini dapat memperbaiki dan mungkin pertama dan konservasi, dan yang kedua adalah untuk memperbaiki biodiversitas atau lingkungan yang di mana kita menimbulkan polusi kredit karbon. Nah, tadi kita sudah jelaskan 7 aktivitas yang perlu dilakukan untuk melakukan produksi kredit karbon. Nah, saat ini
pengennya memang sudah menjadi pemasok pertama dalam peluncuran ADS karbon dan saat ini memegang 54% pasar Indonesia. Mungkin pada saat peluncuran pertama udah lebih sudah di atas 90%, masih 90% karena mungkin kita satu dari dua ya, yang melakukan penjualan kredit karbon melalui ADX. Saat ini sumber kredit karbon kita memang berasal dari tech base. Ya, di sini kita ambil dari Pertamina Geothermal Energy, perusahaan anak kita, di mana dari berbagai tahun yang ada di sini kita sudah run out ya, sudah habis ya. Tapi kita masih dalam proses produksi. Ya, jadi kita masih ada yang baru lagi nanti kita kembangkan. Tadi kan ada yang kita bilang di Semanggi dan juga di Hendong. Nah, ADS karbon itu diluncurkan pada September 2023. Ya, sebesar kalau dan itu diluncurkan di Bursa Efek. Ya, ADS itu Bursa Efek. Di mana dari 259 transaksi itu 119 itu kita yang melakukan transaksi. Di mana dari 1,6 juta volume terjual itu kita sudah menjual 864.000. Ya, sehingga saat ini kita hanya tersisa 0,1 ribu atau sekitar 10.000 berarti ya. 10.000 ya, 10.000 atau dari total volume jual itu kita menjual sekitar 54%. Nah, ini kita jualnya kemana aja sih? Gitu ya. Nah, di ADS Karbon itu kita dimungkinkan itu untuk melakukan 4 saluran atau 4 sales and marketing channel. Yang pertama action market. Action market itu artinya proses penawaran lelang ya. Jadi kita melelang kredit karbon kita. Yang kedua regular market. Nah, regular market ini kita jual di bursa. Jadi rekan-rekan EBT Hero sekalian itu punya account ADS Karbon atau segampangnya punya account saham ya, di kurang lebih sama ya, bisa ambil berbagai macam kredit karbon yang ada di market ya, nggak cuma dari PNRI, juga dari yang lain gitu ya. Yang ketiga adalah negotiated market. Ini umumnya dilakukan off the counter ya, di luar dari market, kemudian kita lakukan secara B2B. Terakhir ada marketplace. Marketplace ini seperti beberapa platform marketplace ya, kita jual di dalam marketplace. Nah, alhamdulillah kita juga telah memiliki beberapa buyer gitu ya. Di sini kita bisa kasih contoh, ada beberapa perusahaan ya, dan kalau kita lihat perusahaan ini bervariasi ya, dan ini juga salah satu hal yang sebenarnya membanggakan gitu ya, karena semakin banyak perusahaan, semakin banyak organisasi yang semakin paham pentingnya untuk melakukan offset emisi karbon melalui mekanisme carbon trading atau carbon business. Nah, saat ini ya kita memang terbuka untuk 4 saluran ini, baik di melalui ADS ataupun juga melalui negotiated market. Nah, kedepannya ya, ini tadi saya bilang kita sudah kehabisan, kita sedang proses lagi, produksi lagi. Kita ada 2 pipeline kita utamanya ya di Lahendong, kemudian 5 dan 6 ya. Hopefully kita bisa kita produksi segera gitu ya. Dan yang kedua di Semanggi tadi dia sudah kita sampaikan. Ini ada 2 ya rencananya ya, untuk dari sektor energinya itu sendiri ya, untuk PLTBG-nya, dan juga sektor limbahnya yang ternyata juga menyimpan kredit karbon untuk dapat kita produksi. Nah, penggunaan kredit karbon ini ternyata sangat luas aplikasinya, gitu ya. Jadi sekarang juga semakin banyak halayak luas ya, halayak umum yang memahami pentingnya carbon offset, gitu ya. Jadi utamanya memang carbon offset, gitu ya. Ini ada beberapa banyak perusahaan yang sudah memiliki pedoman ataupun memiliki intensi untuk melakukan offset karbon. Yang kedua untuk perdagangan, gitu ya. Jadi bisa trading ya, jadi dijual kembali gitu ya. Nah, yang penting
Tapi untuk dapat mencapai perorangan atau individual, maka kita dapat melakukan melalui community events. Sekarang ini di Pertamina Group ya, semua aktivitas event ya itu semua apabila memungkinkan maka dapat dilakukan carbon offset gitu ya. Jadi para pihak yang melakukan event di Pertamina itu dapat melakukan offset karbon gitu. Jadi karbon yang dibeli kemudian nanti dapat dibagi kepada pesertanya sehingga masing-masing dari peserta individu ini telah berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan, dalam carbon offset di dunia ini. Dan ini message yang sangat clear dan message yang sangat kuat untuk disampaikan dan juga langsung kepada perorangan tersebut gitu, bahwa untuk menjaga bumi ini maka itu dimulai dari diri sendiri. Kedepannya kita akan ada carbon neutral flight. Jadi penggunaan aftur gitu ya kedepannya nanti dapat kita neutralkan dengan adanya kredit karbon. Dan saat ini di My Pertamina itu sudah bisa menukarkan karbon kredit dengan points. Jadi kalau rekan-rekan dari zona EBT yang sudah memiliki rekannya Pertamina suka beli bensin pakai My Pertamina atau cari poin atau cari diskon dari Pertamina bisa menggunakan poin-poinnya untuk memiliki kredit karbon, dan dengan demikian rekan-rekan juga sudah berkontribusi dalam carbon offset dan juga pengembangan ada juga konservasi alam dan in the end of the day bumi kita ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga ini bermanfaat dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih kepada rekan-rekan EBT Hero sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Siva. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yesa. Baik, Ibu Tira sekalian, demikian tadi presentasi materi oleh Bapak Yesa. Oke, dilihat dari antusiasnya, ini Ibu Tira namanya sudah tidak sabar nih Pak Yesa untuk berdiskusi langsung dengan Bapak ya. Kalau begitu kita buka sesi tanya jawab. Ya, oke. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak David. Pak Yesa, saya izin membacakannya. Oke, bagaimana Pertamina Group memastikan keadilan dan pemerataan manfaat dari proyek karbon bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan? Mohon dijelaskan mekanisme partisipasi dan juga benefit sharing yang diterapkan. Itu untuk pertanyaan pertama, Bapak. Yang kedua, apa dampak proyek karbon Pertamina Group terhadap ketahanan energi nasional dan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan? Mohon dijelaskan analisis risiko dan juga peluangnya. Demikian pertanyaan dari Pak David, Bapak. Oke, mungkin mau dijawab langsung atau bagaimana, Bapak? Iya, makasih Mas Eva. Kebetulan ini agak panjang ya, jadi saya mau baca dulu Mbak. Oh ya, baik, silakan Bapak. Ya, jadi ini bagian tadi konservasi yang kita lakukan apabila kita melakukan pengembangan kredit karbon untuk NBS, gitu ya, Nature Based Solution. Dengan adanya mekanisme Nature Based Solution ini ataupun produksi kredit yang dia dasarkan dari Nature Based Solution ini, dengan otomatis ya kita juga akan melakukan dua hal ya, satu konservasi dari ataupun pembinaan dari masyarakat yang ada di sana, dan kedua adalah konservasi keanekaragaman baik hayati maupun hewani. Untuk yang masyarakat adat tadi kita sudah sampaikan dalam aktivitas aksi mitigasi itu nanti ada laporan-laporannya gitu ya, dan itu yang memang harus sejalan dengan apa yang diatur oleh SRM gitu ya. Harapannya dari situ kita akan dapat memberdayakan dan juga mengelola gitu ya masyarakat adat sehingga tetap menjaga lingkungan dan juga
terkonservasi. Sedangkan terkait yang lain juga sama gitu ya, kita juga akan melakukan monitoring proses. Tadi 7 proses itu memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 tahun gitu. Jadi memang kita perlu memastikan dulu bahwa prosesnya ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan secara apa sudah menjadi kebiasaan gitu ya, sehingga eh, eh, apa namanya eh, eh, dapat dipastikan bahwa ini sudah aksi mitigasi ini sudah dapat dilakukan semua gitu ya. Oleh karena itu baru kita diberikan sertifikat SRN tersebut gitu. Jadi dua hal ini yang kita kita lakukan gitu ya, dan ini sudah terkonsolidasi dalam aktivitas kita di NPS. Memang sayangnya saat ini kita untuk NBS kita masih dalam proses gitu ya, dan ini masih dalam proses awal karena seperti tadi kita bilang ini kompleks gitu ya, banyak yang kita pertimbangkan ya, baik dari aspek eh, apa eh, eh, alamnya itu sendiri dan juga dari aspek sosialnya. Mungkin itu tanggapan dari saya, semoga menjawab Mas Iqbal. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Demikian, Pak David, jawaban dari Bapak Yesa. Apakah ada tanggapan, Pak David? Atau sudah cukup? Izin Ibu, mau ada tanggapan sedikit. Artinya kan Pertamina telah melaksanakan proyek ini. Sejauh mana program itu yang sudah berjalan pada masyarakat begitu? Dan dampaknya apa buat masyarakat yang ada di sekitar proyek Pertamina tersebut begitu? Terima kasih, Bu. Baik. Baik, terima kasih kembali Bapak David. Demikian, Pak Yesa, tanggapan dari Pak David. Ya, jadi ini masih proses awal ya Pak ya, karena untuk MBS ini memang masih dalam proses masih di awal untuk kita gitu ya, dan ini juga mungkin kita yang salah satu yang pertama untuk melakukan hal ini ya Pak. Jadi kita memang hati-hati dalam melakukan ini, dan kita juga banyak berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya, baik misalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mbak Seva. Terima kasih. Oke, terima kasih Baik, Pak Bapak. atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga kepada Pak David. Oke, berikutnya Pak Yesa, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Untuk Ibu Rina, mohon tunggu sebentar ya Ibu. Kita jawab dulu dari Ibu Iriana di sini, Ibu Stefani Iriana yang sudah menanyakan terlebih dahulu di kolom chat. Baik, Pak Yesa, untuk negotiated market, siapa yang akan mengawasi proses bisnisnya? Begitu pertanyaan dari Ibu Stefani, Bapak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita menyusun proses bisnis untuk semua aktivitas kita, ya baik dari option, kemudian dan juga B2B gitu ya. Jadi kita menyusun di kita ada prosedur gitu ya, kita namakan TKO gitu ya, yang kemudian kita gunakan sebagai basis kita untuk melakukan B2B gitu ya. Nah, di situ nanti ada proses analisa, kemudian kita masuk minta persetujuan gitu ya, dan kita melakukan proses diskusi, reaching out, diskusi, negosiasi, dan hingga akhirnya kita bisa melakukan closing untuk aktivitas B2B itu. Itu mengacu pada prosedur yang sudah kita susun. Mungkin itu Mas Eko. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Demikian, Ibu Stefani, apakah ada tanggapan Ibu? Sudah cukup? Selamat malam, Pak Mulki. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada, kalau tadi yang Bapak jelaskan lebih ke paperwork-nya mungkin ya, ada dokumen ini, ada ini, ada ini. Maksud saya, pertanyaan saya lebih kepada di actual reality-nya gitu ya Pak ya. Siapa yang mengawasi sebenarnya? Badan apa misalnya yang ditunjuk untuk mengawasi negotiated market ini? Karena menurut saya yang paling risky dan riskan dan potensial mungkin konflik atau masalahnya ya menurut saya adalah yang di offline market gitu. Kalau yang di IDX dan lain sebagainya kan udah jelas, rambu-rambunya udah jelas. Tapi kalau yang di offline market ini siapa gitu, siapa saja yang akan mengawasi? Itu pertanyaan saya sih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sejalan dengan tadi pertanyaan Pak David gitu ya. Apakah misalnya untuk AVOLU ya Pak ya, Forest and Land Use begitu.
Nah, jika tanahnya itu merupakan tanah masyarakat adat, itu bagaimana proses bisnisnya? Apakah masyarakat adat dianggap sebagai sebuah komunitas atau misalnya seperti yang telah dilakukan masyarakat Papua, kalau tidak salah masyarakat Namblong ya di Kabupaten Jayapura yang mereka membentuk perusahaan sendiri untuk melindungi hutannya begitu. Apakah itu juga bisa begitu? Jadi masyarakat adat itu membuat perusahaannya sendiri dan itu dianggap sebagai B2B, business to business. Thank you Pak Malki. Baik, demikian. Terima kasih Ibu Stefani. Demikian Pak Yesa untuk tanggapan dari Ibu Stefani. Ya, terima kasih Mbak Seva, Mbak Stefani. Jadi kalau B2B itu memang sifatnya adalah komersial, gitu ya. Jadi memang atau bisa dibilang kesepakatan antara para pihak. Namun para pihak itu juga diatur antara baik dari ketentuan yang mengatur perusahaan tersebut dan ketentuan mengatur perusahaan lainnya, gitu. Nah, kalau di kami tentu semuanya harus dilakukan secara governance dan juga wajar, gitu ya. Jadi tidak ada aktivitas yang sifatnya tidak governance ataupun tidak wajar, gitu. Karena dalam proses B2B itu kan yang kita lakukan adalah aktivitas jual beli dari kredit karbon itu ya, gitu ya. Jadi kredit karbon itu yang kita jadikan bagian dari aktivitas diskusi ataupun negosiasi B2B. Nah, yang kedua, menurut saya ini masukan ya, karena kalau untuk MBS itu kita mengacu konsep perhutanan sosial ya kalau nggak salah ya. Nah, kehutanan sosial ya. Kalau MBS kita bukan perhutanan sosial. Bukan sosial, bukan ya. Oke, sorry. Jadi kalau yang kedua itu memang kita masih belum lakukan gitu ya prosesnya gitu ya. Jadi ini kita masih melakukan kajian awal, kita masih melakukan diskusi pengembangan dengan stakeholder terkait bagaimana cara terbaik untuk dapat mengkonservasi lahan, mengelola lahan dan juga baik dari segi sosial maupun dari segi alamnya. Nanti itu bisa jadi masukan buat kita yang bisa kita jadikan input untuk dalam analisis kita nanti. Terima kasih. Baik, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yesa untuk jawabannya terkait ini. Apakah ada tanggapan lagi Bu Stefani? Atau sudah cukup Ibu? Sudah cukup Mbak, thank you so much. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Pak Yesa, karena tadi Bu Lina sudah. Ya, baik, silahkan Ibu Lina. Kedengeran suara saya Mbak jelas? Oke, masih agak kecil di saya, Ibu. Boleh tolong dicoba lagi mungkin? Bagaimana dengan ini? Oke, sudah sangat jelas Ibu. Oke. Silahkan. Pertanyaan saya, tadi saya lihat presentasinya mulai dari awal dari proses sampai dengan IDF sama kegiatan-kegiatan kredit karbon tersebut. Nah, ini kalau dipetakan ya, mulai dari carbon neutral flight, neutral event, carbon offset apa segala macam. Nah, itu kan related parties-nya lebih banyak dominan oleh pemerintah gitu ya, Pak ya. Nah, apakah peran pihak private sector dalam hal ini swasta itu belum kepingin atau memang aturannya memang belum diatur gitu. Jadi hanya bersifat sukarela atau seperti apa, Pak? Karena ini sepertinya rata-rata kayak dari negara untuk negara gitu loh. Ya, itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Ibu Lina atas pertanyaannya. Demikian Bapak Yasa untuk pertanyaan dari Ibu Lina. Disilahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Lina, Mbak Seva. Jadi kalau dilihat memang beberapa kalau yang terlihat memang dari presentasi kita lebih banyak memang kelihatannya dari Pertamina ya, karena kita tentu sebagai Pertamina kita sudah memiliki inisiatif untuk melakukan carbon offset gitu. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut sebenarnya terdapat banyak perusahaan swasta gitu ya yang sudah melakukan carbon offset ya. Di sini kalau kita BCA, SMP Niaga, Pama gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada awareness yang muncul, tapi memang awareness itu masih belum merata
gitu ya. Nah, kita sebagai BUMN tentu ingin agar ini dapat lebih luas lagi pemahamannya, sehingga nggak cuma di kita saja ya, di Pertamina kita saja, Pertamina Group, tapi juga di organisasi-organisasi lain gitu ya. Nah, salah satunya dalam event seperti ini gitu ya, karena kedepannya ini bisa memberikan influence lebih. Mungkin itu tanggapannya saya, Mbak Siva, Bu Lina. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapan dan juga jawabannya. Demikian Ibu Lina. Berarti dari sisi aturan juga sifatnya belum wajib gitu ya Pak ya untuk ini, karena kalau once itu wajib berarti kayak flight tidak hanya Garuda dan Pelita, ada merek lain mungkin nih maskapai-maskapai yang ikut serta dalam ini, bank juga kan, itu bank juga dominan bank pemerintah gitu ya Pak ya, walaupun ada BCA, CMB Niaga, tapi kan masih banyak bank lain private sector di luar sana yang belum involve gitu. Berarti dari segi aturan memang hukumnya belum wajib gitu ya Pak ya. Jadi dukungan aturan memang akan membantu gitu ya. Tentu saja ini bukan ranah kami untuk menjawab gitu ya. Tapi memang yang kita pahami dari pasar ataupun industri karbon kredit yang ada di Indonesia ini memang sudah mulai ada awareness dari organisasi ini gitu ya. Nah, dan mungkin sebagian ini sudah mendokumentasikan sebagai bagian dari ketentuan ataupun prosedur internal mereka untuk carbon offset gitu ya. Dan harapannya kalau menurut hemat kami itu BUMN ataupun instansi pemerintah gitu ya, itu memang yang menjadi pendorong gitu ya, karena memang tugas kami sebagai BUMN itu adalah untuk mendorong perekonomian, mendorong untuk ke arah lebih baik, sehingga ini juga menjadi salah satu yang perlu kita dorong. Harapannya nanti akan lebih meluas ke swasta dan yang lainnya. Begitu Bu Lina, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus atas jawabannya. Dari Bu Lina sudah cukup ternyata. Oke, untuk Pak Aska mohon ditunggu sebentar Bapak. Kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Heru yang sudah disampaikan di kolom chat. Mohon ditunggu sebentar. Baik Pak Yesa, pertanyaan dari Pak Heru di kolom chat. Apakah perbedaan IDX karbon dengan bursa karbon di negara lain Pak Yesa? Ya, ini pertanyaannya bagus gitu ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama, kita baru di tahun 2023 gitu ya. Kalau negara maju mungkin sudah lebih lama lagi gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa dibilang baru mengadopsi satu metode untuk penilaian ya. Di sini kita SRM, sedangkan kalau di luar itu mungkin sudah multi metode gitu, jadi lebih kompleks gitu ya. Jadi ya, tapi harapannya ke depannya kita akan bisa lebih maju lagi, tentu karena ini kan baru berkembang dan Discarbon juga masih baru di Indonesia, sehingga baby steps gitu ya. Tapi kita juga mungkin bisa dibilang salah satu negara yang pertama untuk bukan pertama tapi ada di urutan awal gitu ya, yang mengharapkan pengembangan Discarbon melalui bursa. Gitu. Kalau seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Demikian Pak Heru Sudipyo, apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan lain Bapak? Silahkan. Terima kasih Mbak. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Berikutnya langsung saja mungkin kepada Pak Aska Diera di sini yang sudah raise hand, silahkan disampaikan pertanyaannya Bapak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar, Mbak? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Aska Diera Nuriski. Kebetulan seorang akademisi seperti itu, Pak. Pertanyaan saya cukup sederhana begitu, Pak.
Saya riset di bidang bioenergi, di bidang energi terbarukan. Dan kebingungan sebetulnya Pak, kebingungan arahnya kemana setelah hasil riset ini saya lakukan dalam skala kampus seperti itu. Apakah ada skema atau mungkin program yang bisa saling mendukung seperti itu Pak, agar riset ataupun juga teman-teman saya yang lain seperti itu diterima dengan baik di publik seperti itu Pak. Cukup, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Aska atas pertanyaannya. Demikian Pak Yesa, silahkan untuk dijawab mungkin Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Aska. Jadi Pertamina sendiri juga sudah beberapa kali melakukan kerjasama ya dengan beberapa universitas ya, baik negeri maupun swasta gitu ya. Jadi kami juga sebenarnya sering mendukung gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh universitas. Memang saat ini mungkin lebih ke arah branch building gitu ya yang dilakukan. Namun memang tidak menutup kemungkinan apabila misalkan nanti ada aktivitas lainnya yang bisa dilakukan gitu. Tapi kami sudah beberapa kali melakukan rangkaian diskusi dan juga pembahasan dengan universitas terkait. Baik, demikian dari Pak Yesa. Pak Aska, terima kasih Pak Yesa. Adakah tanggapan lain dari Pak Aska? Silakan. Dari saya cukup Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Aska. Ya baik, Bapak Yesa, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya di sini dari Bapak Syarif. Dari kolom chat, apa yang dibutuhkan pasar karbon dari pemerintah? Kebijakan seperti apa yang diharapkan, Pak? Terima kasih. Begitu, Pak, untuk pertanyaan dari Pak Syarif. Silakan, Pak Yesa. Ya, jadi kalau untuk kebijakan tentu yang pertama pengelolaan bisnis karbon ya, dan bisnis karbon itu ada macam-macam, baik dari sisi produksi, baik dari sisi perdagangan gitu ya. Dan ini juga sebenarnya pemerintah sudah mencoba mengakomodasi gitu ya di awal gitu ya, baik dari KLH maupun Kementerian Lingkungan Hidup ataupun dari Kementerian Kehutanan. Salah satunya adalah dengan SRN, gitu ya, karena sistem logistik nasional ini adalah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya untuk dapat menjadi acuan untuk melakukan verifikasi dan ujungnya adalah produksi untuk carbon credit gitu. Nah, kedepannya tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah ya sebagai pelaku usaha, memberikan masukan sehingga dengan perkembangan terbaru terkini harapannya juga untuk dapat mengembangkan bis karbon, karena bis karbon ini beberapa kali disebut juga oleh pemerintah gitu ya sebagai bagian dari salah satu inisiatif mereka secara nasional. Baik, terima kasih Pak Yesa untuk jawabannya. Demikian Bapak Syarif, jawaban dari Pak Yesa. Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain? Bapak, silakan. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Pak Desa. Mungkin sedikit aja Bapak ya, kita kami menambahkan sedikit. Mungkin dari Pak Yesa juga sudah aware bahwa meskipun kita tidak tahu kapan pastinya, tapi di kedepannya itu akan ada kebijakan pajak karbon Pak. Dan apakah menurut Pak Yesa terkait pajak karbon ini adalah sebuah obstacle dipandang dari sisi bisnis atau seperti apa Pak? Mohon sedikit tanggapannya terkait ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Syarif. Demikian tanggapan dari Pak Syarif. Pak Yesa, disilakan. Iya. Terima kasih Pak Syarif ya tadi ya. Jadi memang carbon tax ini salah satu yang sudah diterapkan di beberapa negara ya. Pemahaman saya itu kalau ada Swedia, kemudian Singapura gitu ya. Pemahaman saya itu sudah ada gitu. Ada plus dan minusnya Pak kalau kita bicara carbon tax gitu ya. Kalau secara komersial di awal mungkin ini akan mendorong pertumbuhan dari bis karbon. Gitu. Namun di sisi lain kita perlu aware juga gitu ya
bagaimana caranya implementasi di carbon tax ini, dan juga apabila misalkan ada carbon leakage gitu ya. Jadi ini yang beberapa hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan. Tentu kita sebagai pelaku usaha dapat memberi masukan, tapi menurut kami ini ada pro dan cons-nya. Untuk itu juga perlu dipromosikan dengan baik, termasuk juga masukan dari kami. Terima kasih Pak Yesa. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Pak Yasa dan juga Pak Syarif untuk diskusinya. Berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Irfan sebentar ya. Dari Ibu Lina di sini izin bertanya kepada Pak Yasa, menurut Bapak perkembangan awareness perdagangan karbon di Indonesia berjalan lambat atau malah progresif dibandingkan negara lain, Pak? Demikian pertanyaan Ibu Lina. Pak Yasa disilakan. Carbon bisnis secara umum di dunia itu masih menurut hemat ini, menurut pendapat pribadi ya, masih mencari bentuk gitu ya, termasuk juga di Indonesia. Jadi di satu sisi menurut kita sudah cukup baik gitu ya, karena sudah ada pengembangan produksi karbon. Kita lihat di negara lain, banyak yang belum. Filipina itu belum. Mereka malah mencari cara bagaimana caranya biar mereka bisa segera karbon kreditnya itu dapat diproduksi. Kalau tidak akan lapse atau akan expire gitu. Nah, tapi ada juga negara-negara yang sudah lebih maju gitu ya dalam dalam karbonnya ya, terutama negara di benua Amerika dan juga benua Eropa gitu. Jadi di Indonesia sendiri menurut saya kita sudah ada di track yang benar gitu ya, dan kedepannya harapannya dengan semakin banyak yang aware, semakin banyak yang mengerti urgensinya, ini akan bergerak lebih baik, lebih cepat lagi. Tentu juga nanti mungkin akan didorong juga oleh pengembangan dari bisnis karbon yang ada di negara lain yang bisa menjadi benchmark untuk kita. Mungkin itu tanggapan saya, Mas Eva. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yas atas tanggapannya. Demikian, Ibu Lina, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain, Ibu? Cukup, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Baik, berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan dari Bapak Irfan ya Pak ya, yang sudah resen di sini. Silakan Pak Irfan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kedengaran suaranya, Bu ya. Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih presentasinya Pak Yesa. Yang mau saya tanyakan ini khusus untuk yang kerjasama dengan perhutani yang solusi berbasis alam, Pak ya. Kalau dari presentasi tadi saya perhatikan bahwa untuk yang NBS atau solusi berbasis alam itu kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan yang existing yang dimiliki oleh Pertamina. Walaupun memang statusnya masih project pipeline. Pertanyaan saya itu Pak, rencana Pertamina dan perhutani untuk melakukan solusi berbasis alam itu kira-kira seperti apa Pak? Untuk sekarang dan statusnya seperti apa? Karena saya perhatikan itu kapasitasnya besar sekali, cukup menjanjikan, tetapi sepertinya perlu dielaborasi rencananya seperti apa. Itu aja Pak, mudah-mudahan cukup clear pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Irfan. Irfan, ya Mas, maaf Pak, tulisan itu baca di saya. Jadi saat ini kita dengan perhutani melakukan komunikasi secara intens, gitu ya. Kita sudah punya konsep ya, model pengembangan NBS, gitu ya. Namun demikian kita perlu menyelaraskan dengan ketentuan terkait, dan juga apakah ini dapat kita implementasikan ya. Nah, konsep ini yang kita coba tuangkan gitu ya dalam kesepakatan bersama gitu ya. Nah, hopefully ini kita dapat segera terrealisasi, dan juga sehingga kita dapat segera melakukan proses kontennya gitu ya, atau analisanya gitu, apakah kita memang benar-benar bisa mengembangkan NBS. Jadi betul potensi dekarbonasi oleh NBS memang lebih besar daripada teknis, betul. Tapi secara proses ini juga bukan proses yang mudah, dan juga
tentu ini makan waktu lebih lama gitu ya, karena ada proses tadi aksi mitigasi yang perlu dilaporkan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Namun secara konsep ini kita melakukan komunikasi intens dengan petani. Baik, terima kasih Pak Yesa untuk jawabannya. Demikian Pak Irfan, apakah sudah cukup Bapak? Boleh agak dilanjut sedikit? Berarti sekarang itu statusnya masih belum final untuk project apanya, Pak ya? Masih proses diskusi gitu, Pak ya? Iya, kita tadi betul Mas Irfan, ini kita sudah ada kajian awal yang kita lakukan gitu ya bersama-sama, dan ini kita melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan petani. Namun demikian kita perlu mengatakan environment prosedur, ketentuan, dan apakah ini dapat kita implementasikan. Memang ini masih di awal banget, Mas Irfan. Kita belum ke mekanisme untuk produksi karbon ya gitu. Tapi kita sudah coba membuka jalan gitu ya, membuka peta gitu ya bagi apa-apa yang mau kita lakukan. Dan ini masih dalam proses komunikasi intens baik dengan petani maupun dengan stakeholder lainnya. Baik, terima kasih Pak Yesa. Demikian Bapak Irfan, apakah ada tanggapan lain Bapak? Silakan. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Irfan. Nah, ya baik, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada tambahan dari Pak Edi di kolom chat terkait kolaborasi dengan proyek premium kredit karbon pada agroforestry Nyamplung by PT Panduwijaya Negara. Nah, dari Pak Edi, premium kredit karbon Nyamplung potensi sebagai komoditas strategis Indonesia, yaitu bukan hanya serapan karbon dan bisnis karbon, tapi ini suatu fondasi peradaban hijau karena mempunyai multifungsi seperti dekarbonisasi, perbaikan tanah, air, dan bioenergi, ekonomi, dan juga sosial. Terima kasih tambahannya, Bapak Edi. Ya, baik, berikutnya Pak Esa, kita akan menuju ke pertanyaan dari Ibu Fiona. Di sini Ibu Fiona menanyakan, bisa disampaikan struktur atau skema bisnis yang ada terkait proyek Pertamina ini, Bapak, utamanya yang bukan nature based. Terima kasih. Demikian Pak Esa pertanyaan Ibu Fiona. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi model bisnis kita adalah di Pertamina itu adalah kita sebagai agregator, gitu ya. Jadi kita bekerjasama dengan pemilik aset, gitu ya. Kalau tadi kita T-base berarti kan ada asetnya dan ada pemilik asetnya, di mana nanti kita melakukan kesepakatan atas kredit karbon yang mungkin atau potensial kredit karbon tersebut, maka PNRI akan melakukan proses produksi dan juga pemasaran, gitu ya, di mana nanti akan disepakati komersialnya, gitu ya, antara pemilik karbon dan dengan PNRI. Untuk kemudian nanti PNRI sebagai agregator juga menjadi perwakilan yang akan melakukan pemasaran dan juga perdagangan dari kredit karbon. Mungkin kurang lebih secara dasar itu aktivitas ataupun mekanisme yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Yesa untuk jawabannya. Demikian Ibu Fiona, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain Ibu? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Fiona. Ya, berikutnya Pak Yesa, masih ada pertanyaan dari Bapak Frans di sini. Ya, izin saya bacakan Bapak. Oke, dalam proses pemeliharaan lingkungan hidup mulai dari perjanjian Kyoto Protocol dan diikuti oleh perjanjian lainnya telah menjadi keputusan lembaga dunia adalah the responsible, sehingga sejak karbon ditanggung oleh perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan emisi besar untuk memelihara lingkungan dengan membeli karbon pada hutan penanaman mangrove atau blue carbon. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Swasta atau pemerintah, Bapak? Apabila hutan yang dimaksud terbakar atau terjadi pembalakan liar dan seagrass yang ada rusak oleh force major seperti tsunami. Demikian pertanyaan dari Bapak Frans. Pak Yesa, disilakan. Iya,
Mungkin agar tidak menjadi rancu ya, jadi pertama mungkin kita perlu klarifikasi dulu yang apa tadi kalimatnya bertanggung jawab gitu ya. Kan ada pihak yang melakukan apa namanya hal-hal tadi disampaikan gitu ya. Ada juga apa namanya mereka yang mencoba melakukan apa namanya perbaikan gitu ya atau konservasi. Nah, perbaikan atau konservasi itu nanti akan tertuang di dalam dokumen antara mitigasi tersebut gitu ya, dan juga apa namanya hal itu perlu dilakukan, makanya setelah drum itu keluar biasanya butuh waktu untuk prosesnya sehingga dan diimplementasikan apa aksi-aksi yang ataupun inisiatif yang perlu dilakukan untuk dapat mengembalikan apa namanya apa hal yang sudah dilakukan tersebut gitu ya. Nah, kemudian itu baru dicatatkan dalam apa laporan capaian hasil mitigasi sudah sampai mana gitu ya, dan apa dan itu menjadi apa tadi diskusi antara apa SRM gitu ya, antara kita dan juga dengan apa lembaga validasi tersebut gitu. Jadi justru tujuannya ini adalah untuk melakukan perbaikan gitu ya, dan apabila sudah baik maka melakukan observasi gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan gitu ya, hal yang bisa dilakukan tentu nanti akan dibagi tanggung jawabnya gitu ya, pemilik aset, apa project developer dan juga apa namanya pihak pemerintah. Mungkin itu tambahan saya. Baik, terima kasih Bapak Yesa untuk jawaban dan juga tanggapannya. Demikian jawaban dari Pak Yesa, Bapak Frans. Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lain? Pak Frans, disilahkan. Iya, Mbak, cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak. Ya, berikutnya pertanyaan dari Ibu Lina, Pak Yesa. Kalkulasi karbon dioksida dari output kredit karbon tersebut dihitung oleh siapa dan diverifikasi oleh siapa, Bapak? Bagaimana teknis perhitungannya? Demikian pertanyaan Ibu Lina, Pak Yesa, disilakan. Kalau ditanya bagaimana mekanisme perhitungan, kita butuh satu semester kelas kayaknya, Mbak. Jadi kita mungkin nggak bisa jelasin di sini. Tapi kita sebagai tadi ya kaligrator itu dalam melakukan apa namanya produksi di awal itu kita akan melakukan kajian. Gitu ya, kajiannya termasuk juga berapa apa namanya kredit ataupun karbon yang kredit karbon yang dihasilkan, gitu ya. Nah itu di situ apa namanya disusun gitu ya. Biasanya kita juga menggunakan konsultan independen ya, sehingga hasilnya juga dapat ditanggungjawabkan. Kemudian apa namanya kajian tersebut itu di review oleh LVB tadi ya, lembaga validasi dan verifikasi yang memverify apa namanya jumlah ataupun perhitungan dari karbon kredit tersebut. Mungkin itu jawaban secara singkatnya, Mas Eva. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya, Pak Yesa. Demikian, Ibu Lina, apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan lain, Ibu? Iya, cukup, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Nah, berikutnya ada ajakan kerjasama dari Pak Edi, Pak Yesa. Bisakah kita kerjasamakan proyek premium kredit karbon nyamplung dengan Pertamina? Kalau bisa, bagaimana mekanismenya? Terima kasih Bapak. Demikian dari Pak Edi, Pak. Iya, mungkin bisa ditinggalkan dulu Pak. Ini ya Pak, apa namanya di Zoom ini kan bisa ditinggalkan ya ininya ya. Penampasan nanti coba kita lihat dari situ Pak. Baik, demikian Pak Edi. Terima kasih Pak Yesa untuk jawabannya. Oke, adakah tanggapan dari Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Yesa. Premium kredit karbon nyamplung ini yang kita kembangkan dengan Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kita sudah kerjasama dengan BRIN, juga dengan mitra validasi Skovindo. Kita mengembangkan premium kredit karbon ini kita branded ke internasional, Pak. Jadi kita juga sudah terdaftar di Bursa Karbon Indonesia. Dan besok mau dibawa Bappenas ke Osaka, di Pavilion Osaka, Jepang. Kita mempromosikan komoditas strategis utama Indonesia yaitu premium kredit karbon nyamplung. Kenapa premium? Karena nyamplung mempunyai multifungsi. Satu, dia bisa nyerap emisi. Dua, bisa jadi
ke transisi energi masa depan, memperbaiki tanah, memperbaiki air, ekonomi, dan sosial. Itu satu. Yang kedua, proyek-proyek kita ini kita tanam di lahan-lahan kars konservasi internasional, di geopark seperti Gunung Kidul, Kebumen, Pacitan, Wonogiri, dan juga di lahan-lahan gambut untuk restorasi gambut, Pak Isa. Harapan kami kita mengajak BUMN terutama Pertamina, PLN bisa berkolaborasi dengan kita. Ayo kita branded komoditas utama strategis untuk Indonesia ini kita promokan di internasional. Jadi metode yang kita usulkan ke KLHK kemarin penggabungan dari metode Vera, Plan Vivo, Gold Standard itu kita jadikan satu, dan nanti BRIN yang akan mengolahnya dan yang akan mempromosikan ke Osaka besok adalah Skowindo. Nah, harapan kami ini bisa kita kolaborasikan, Pak. Itu mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Dari Pak Yesa, apakah ada tanggapan lain, Bapak? Iya, terima kasih Pak Edi. Sangat menarik Pak, apa namanya penyampaiannya tadi ya, yang disampaikan ya. Tentu mungkin tidak bisa kita bisa lebih detail di sini. Jadi mungkin nanti kalau dari tim kita mungkin bisa kontak Bapak atau Bapak bisa drop kontak Bapak di online ini ya, di Zoom online ini untuk kita bisa lebih lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Yesa. Oke, berikutnya dari Ibu Lina yang sudah resign di sini, disilakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Follow up question tadi saya tentang perhitungan, bagaimana teknik perhitungannya ya, yang katanya tadi Pak Yesa perlu 1 semester sendiri. Jadi mungkin saya lebih tertarik ke teknisnya Pak ya. Misal saya ingin mempelajari hal tersebut. Nah, di Pertamina NRS sendiri itu apakah ada divisi tertentu dan apakah maksudnya pelatihan-pelatihan seperti apa yang harus saya ikuti untuk bisa paham gitu Pak, bahwa ini kredit covernya begini, perhitungannya begini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina. Oke, demikian Bapak Yesa, follow up question dari Ibu Lina Pak. Disilakan. Iya, jadi untuk perhitungan karbon itu kan ada banyak metode ya yang digunakan dengan metode sendiri tuh Mbak Lina ya tadi. Jadi tergantung kita menggunakan metode yang mana gitu. Misalnya saya kan ada ini ya. Kebetulan memang kita tidak punya, saat ini belum punya pelatihan ya untuk hal seperti ini ya. Dan juga kita banyak berkondisi juga masukan terkait gitu ya terkait dengan perhitungan untuk kredit karbon. Jadi mungkin ini masukannya bagus ya, kita bisa ke depannya kalau kita sudah ready untuk melakukan pelatihan atau training gitu ya, mungkin kita bisa lakukan. Baik, terima kasih Pak Yesa untuk jawaban. Bagaimana Ibu Lina, silakan. Berarti dari NRS sendiri ada divisi tertentu ya Pak ya, yang mungkin orang-orang yang dari background lingkungan atau teknik gitu, engineering gitu-gitu ya Pak ya. Maksudnya sebagai gambaran awal bahwa mereka-mereka yang berasal dari jurusan tersebut gitu. Betul Bu, di tempat kita memang ada Bu, ada dari background teknik, kita juga ada background kehutanan, kita juga ada biologi ya kalau nggak salah ya. Jadi cukup ada beberapa program studi yang mendukung dalam proyek kredit karbon ini Mbak. Baik. Makasih Pak. Baik, terima kasih kembali Ibu Lina dan juga Pak Yesa untuk diskusinya. Ya, berikutnya dari Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan untuk Bapak Yesa? Karena di sini kita masih memiliki banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Baik, disilakan Pak Edi. Nomor saya sudah itu Pak Yasa sudah saya kasih kalau nanti mau diskusi terkait explore potensi dari premium kredit nyampung, kita siap presentasikan Pak Yasa. Siap Pak Edi, terima kasih Pak. Ini tim saya sudah calonnya sih.
Baik, terima kasih. Ya, berikutnya Bapak Ibu masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, disilahkan disampaikan langsung, boleh dituliskan di kolom chat juga diperbolehkan. Sambil menunggu pertanyaan lanjutan, Bapak, di sini saya tadi mewakili pertanyaan dari beberapa peserta, Pak, terkait materi yang ditampilkan pada Zitalk malam hari ini. Apakah diperkenankan untuk dibagikan, Pak Yesa? Ya, nanti kita coba disesuaikan dulu, Pak, ya, untuk yang ini ya. Karena memang materi ini mau didesain untuk meeting hari ini, dan kita perlu pertimbangkan juga hal-hal yang sifatnya mungkin masih belum di-share secara tersebar secara luas ya. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertimbangannya. Demikian Bapak Ibu yang tadi menanyakan terkait slide-nya. Oke, mau dijadikan perhatian juga Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lanjutan kepada Pak Yesa terkait materi hari ini? Masih ada waktu sampai beberapa menit ke depan, Bapak Ibu. Ini kita tunggu beberapa saat lagi ya Pak Yesa ya. Oh ya Mbak, satu lagi bisa? Boleh Ibu, silakan Ibu. Tadi pertanyaan saya, pertanyaan lanjutan saya perihal keterlibatan private sector yang masih rendah gitu ya dalam awareness proyek karbon ini, karena mungkin tidak ada aturan mandatori gitu. Nah sebenarnya yang bikin aturan itu dari karena kan bukan skopnya ya tadi, NRE bukan skopnya dari NRE, berarti ada pemerintah lain gitu ya. Nah itu sebenarnya kolaborasi antar departemen seperti apa, terus ketok palunya sebenarnya oleh siapa gitu Pak untuk menegaskan aturan ini. Nah kalau misalnya mau cepat, misalnya progresif, ya dibikin aja aturannya gitu ya Pak ya. Seperti pajak gitu, pajak ya dinaikin aja, ditetapkan aturannya, toh juga nurut juga warganya gitu Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih Bu Lina atas tanggapan. Oh, maaf Mbak, siapa? Bisa langsung saja? Dina Pak. Iya, makasih Bu Lina. Mbak siapa? Bisa saya jawab langsung jawab? Masih ada Pak, masih. Masih saya bisa langsung jawab ya? Suara saya terdengar? Terdengar sekarang Pak. Baik. Iya, saya bisa langsung jawab ya tadi ya, Mbak Seva ya? Oh iya, disilakan Bapak. Iya, Ya, disilakan. terima kasih. Ya, jadi Mbak Lina ya, jadi kita termasuk yang kelompok yang namanya pelaku usaha ya. Jadi memang kita tidak dapat menyusun peraturan dan ketentuan gitu ya. Kita justru bagian dari kelompok yang terekspos dari peraturan tersebut gitu ya. Tentu terkait dengan ketentuan dan regulasi memang itu kaitannya erat dengan pemerintah gitu ya. Saat ini stakeholder kita utamanya memang dari pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya, karena kedua badan pemerintahan ini yang sangat terkait dengan karbon gitu ya. Nah, tentu pemerintah juga punya pertimbangan gitu ya untuk menyusun regulasi dan juga perlu menimbang juga dampak yang akan terjadi gitu ya. Mungkin oleh karena itu mungkin ini yang menyebabkan salah satu hal ketentuan itu belum lengkap gitu ya, karena memang perlu didesain atau perlu disusun secara hati-hati gitu ya. Nah, kita sebagai kelompok saya banyak memberikan aktif memberikan masukan gitu ya, tapi memang pada akhirnya nanti pemerintah lah yang akan menyusun kebijakan yang terkait. Harapannya memang perlu seimbang gitu ya antara kepentingan umum, kepentingan usaha dengan kelompok lainnya, dan tentu
tidak semudah untuk melakukan atau menerapkan ketentuan gitu, mewajibkan gitu ya, karena pasti ada dampak yang ditimbulkan gitu. Namun harapannya memang kedepannya kalau kita lihat implementasi dengan negara lain memang sudah mulai menerapkan gitu ya, pemerintah sudah mulai terlibat aktif. Harapannya ke depannya nanti kita akan dapat menyusul gitu ya negara-negara tersebut, sehingga bukan bisnis karbonnya gitu ya, ini hanya media, tapi utamanya adalah kita dapat melakukan carbon offset dan juga melakukan konservasi gitu ya terhadap lingkungan dan bumi kita ini. Mungkin itu Mbak Stefa, Bu Lina. Baik, terima kasih Pak Yesa untuk jawabannya. Demikian Ibu Lina, adakah tanggapan lain Ibu? Silakan. Cukup, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih karena sudah cukup, Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan kepada Pak Yesa? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Di sini masih ada waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Apakah masih ada Bapak Ibu? Oke, kita tunggu sebentar Pak Yesa. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Siapa tahu masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan dimanfaatkan kesempatannya Bapak Ibu untuk langsung bertanya dengan Bapak Yesa di sini. Kita tunggu hingga pukul 20.25 WIB di sini. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Oleh karena itu berarti tadi pertanyaan dari Bu Lina merupakan pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan demikian sesi tanya jawab kita dengan Pak Yesa di sini sudah berakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh BT Heroes yang sudah aktif bertanya. Tentu saja terima kasih juga kepada Pak Yesa yang juga dengan luar biasa menjawab pertanyaan dari para peserta. Ya, oke. Kemudian sebelum kita lakukan foto bersama, boleh dari Pak Yesa disampaikan untuk closing statement-nya malam hari ini, Bapak? Iya, terima kasih Mas Eva. Yang pertama-tama sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami mengapresiasi undangan dari Zona IBT untuk pemaparan pada malam hari ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami untuk dapat memberikan awareness terkait dengan pengembangan carbon bisnis dan pentingnya bagi lingkungan terutama di Indonesia. Yang kedua, saya juga mengucapkan apresiasi kepada EBT Heroes tadi yang banyak memberikan pertanyaan, melakukan diskusi. Ini diskusi yang sangat menarik, sangat sehat. Terima kasih banyak tadi beberapa nama yang saya ingat, tentu saja Bu Lina, kemudian Pak Edi, itu ya, Pak Irfan tadi ya. Terima kasih banyak. Harapannya ini buat kami memudahkan sekaligus juga menyenangkan begitu ya, karena banyak minat dan juga banyak rasa ingin tahu yang besar untuk pengembangan bisnis karbon ini dan gunanya untuk lingkungan gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf, tidak disengaja dan tidak diharapkan. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan, pengetahuan dan berguna bagi EBT Heroes sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Waalaikumsalam Bapak Yesa, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yesa dan tim, tentunya suatu kehormatan bagi kami karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk acara kita malam hari ini. Baik, namun sebelum itu mohon jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Kepada IBT Hero sekalian, silahkan dinyalakan kameranya, kita akan dokumentasi bersama dengan Pak Yesa di sini. Oke, disilahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya supaya dapat terdokumentasikan. Ini mau ikut. Baik. Nggak bisa sih. Bukan itu. Oke. Oke, apakah sudah siap Bapak Ibu sekalian? Di sini terlihat sudah banyak yang menyalakan kameranya. Apakah masih ada yang mau menyalakan kameranya lagi dalam beberapa menit ke depan? Oke, kita tunggu sesaat lagi. Sambil menunggu yang belum menyalakan kameranya. Oke. Baik. Ya, oke. Langsung saja kita dokumentasikan kegiatan kita malam hari ini. Pak Heru luar biasa masih menggunakan helm ya Pak Heru ya. Oke, luar biasa. Ya, oke. Untuk presensi ada di full link yang sudah dibagikan ya, Kak Rizky. Oke, mungkin bisa bersiap-siap Bapak Ibu oke, siap. Oke. Bisa melihat ke arah kamera, tersenyum ke arah kamera. Saya bantu hitung dari sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyalakan kameranya, sudah turut serta dalam dokumentasi juga. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yesa dan tim atas semua ketersediaan waktu dan juga pemaparan materi serta diskusinya tadi. Apabila Pak Yesa ada keperluan lain, kami silakan Pak untuk meninggalkan ruang Zoom meeting kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai informasi tambahan, oke, kepada IBT Hero sekalian, saat lagi Zona IBT juga akan menyelenggarakan mini kelas tentang fundamental penyusunan UKL dan UPL. UKL bersama environmental specialist yakni Kak Yova Periandi di sini, tepatnya pada 13 hingga 14 Agustus 2025 pukul 19.00 hingga 20.50 mendatang. Jadi untuk IBT Heroes yang tertarik bisa langsung mendaftarkan diri di link yang sudah disediakan. Bisa juga langsung scan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promo spesial mini kelas yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, skill, dan juga relasi dari IBT Heroes sekalian. Adapun IBT Heroes juga disilakan untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi yang telah dibagikan di full link di grup ya, demi peningkatan performa kami ke depannya. Baik, demikian berakhirlah sudah Z-Talk yang berjudul mengenal inisiatif proyek karbon Pertamina Group bersama Pak Yesa Arthur Eryadita yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh IBT Heroes yang telah mengikuti acara malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati IBT Heroes sekalian. Akhir kata saya Seva Rimadanti selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Waalaikumsalam. Santum. Dan salam kebajikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya IBT Hero. Selamat malam dan selamat beristirahat.